Halo saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, dimanapun saat ini sudah berada. Kita berjumpa lagi di dalam renungan harian GKI Sangkrah. Tepat di akhir pekan ini, mari bersama-sama kita memulainya dengan mempersiapkan hati kita untuk menerima sabda dari Tuhan. Untuk itu, mari kita menyatukan hati kita di dalam doa. Kita berdoa. Ya Bapa, kami sungguh mengucap syukur untuk setiap berkat yang sudah Tuhan beri. Tuhan boleh menjagai setiap kami, Tuhanlah yang juga memberikan kepada kami kehidupan. Dan kami Tuhan saat ini ingin mengawali setiap kegiatan yang akan kami lakukan dalam satu hari ini dengan kami mau merenungkan bersama kebenaran firman-Mu. Biarlah firman-Mu ini menjadi kekuatan bagi kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudara yang terkasih, bacaan kita hari ini terambil dari Lukas pasalnya yang kedua, ayat yang ke-49 sampai dengan ke-52. Lukas pasal yang kedua, ayat ke-49 sampai dengan yang ke-52. Demikianlah firman Tuhan. Jawabnya kepada mereka, "Mengapa kamu mencari aku? Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada di dalam rumah Bapakku?" Tetapi mereka tidak mengerti apa yang dikatakannya kepada mereka. Lalu ia pulang bersama-sama dengan mereka ke Nazaret, dan ia tetap hidup dalam asuhan mereka. Dan ibunya menyimpan semua perkara itu di dalam hatinya. Dan Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan besarnya, dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Saudara yang terkasih, demikianlah firman Tuhan. Berbahagia setiap kita yang bukan hanya mampu membacanya, namun juga melakukannya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, saudara yang terkasih, kalau kita membaca satu perikop di pasal yang kedua, ayat yang ke-41 sampai dengan 52 gitu ya, kita melihat ada sebuah judul pada perikop ini, yakni Yesus pada umur 12 tahun dalam bait Allah. Kalau kita membaca lebih teliti, ternyata hanya dalam Injil Lukas lah kisah masa kecil Yesus diceritakan, meskipun hanya sebatas sampai dengan usia 12 ya. Cerita Yesus pada masa anak-anak ya, ketika Yesus telah lahir, kemudian ia disunat ketika ia berusia 8 hari, dan kemudian kisah anak-anak itu dituliskan pada bagian akhir ini di pasal yang kedua, ketika Yesus sedang berusia 12 tahun gitu ya. Ketika Yusuf dan Maria dan juga Yesus pergi ke Yerusalem untuk merayakan hari Paskah ya. Kemudian ia hendak kembali ke Nazaret. Namun di tengah perjalanan ternyata baik Yusuf dan Maria sama-sama tidak mengetahui kalau Yesus tidak ada bersama dengan mereka. Saya membayangkan kenapa ya kok bisa hilang. Mungkin kala itu mereka berbondong-bondong gitu ya perginya. Jadi mereka saking asiknya gitu ya dalam perjalanan, menikmati perjalanan gitu ya. Mereka lupa di mana Yesus gitu ya. Mereka panik, kemudian mereka mencari. Nah, mereka mencari dan akhirnya mereka menemukan. Nah, ada satu bagian yang penting, yang menarik untuk kita lihat adalah ketika bagaimana mereka menemukan Yesus ya. Ketika tahu bahwa Yesus hilang, Yesus tidak ada bersama dengan mereka, Yusuf dan Maria tahu di mana Yesus berada. Saudara, ada yang menarik pada bagian ini, yakni ketika Yesus ditemukan di dalam bait Allah, dia sedang berdialog ya, mengajukan tanya jawab bersama dengan alim ulama. Nah, menariknya di dalam dialog yang dibangun ini ada sebuah pengakuan ya, ada sebuah kondisi yang membuat para alim ulama ini keheran-heranan gitu ya. Heran akan apa? Akan kecerdasan yang dimiliki oleh Yesus. Ia dapat memberikan pertanyaan-pertanyaan yang baik gitu ya, yang kritis mungkin gitu ya, atau Yesus bisa menjawab setiap pertanyaan yang diberikan oleh alim ulama ini. Nah, kalau kita melihat kembali kepada pola pendidikan kala itu, ya ternyata di dalam tradisi Yahudi, anak usia 0 sampai dengan 6 tahun itu mereka berada di dalam didikan orang tua ya, pendidikan di dalam keluarga. Mereka diajarkan mengenai bagaimana mereka beriman, bagaimana mereka memiliki ibadah yang baik gitu ya. Dan kemudian di usia 6 sampai 12 mereka dianggap sudah mampu untuk mengelola sendiri. Nah, dari bagian ini kita melihat bahwa ternyata di usia 12 Yesus mampu berdialog dengan sangat baik hingga membuat
para alim ulama itu keheran-heranan akan kecerdasannya. Nah, di sini kita bisa melihat bagaimana kemudian peran Yusuf dan Maria sebagai orang tua. Mereka mendidik anaknya dengan baik, ya, sehingga ketika dalam perjalanan mereka kehilangan Yesus, ya, meskipun mereka harus sempat mencari, tapi akhirnya mereka menemukan, dan justru mereka menemukannya bukan di tempat misalnya di kerumunan, di tempat hiburan, atau mungkin di tempat-tempat yang membuat anak-anak menarik gitu ya, menarik perhatiannya, tetapi Yesus justru ditemukan di dalam bait Allah, dan Yesus melakukan sebuah dialog. Bagian ini mengingatkan kepada setiap kita bahwa orang tua memiliki peranan penting dalam pendidikan iman, ya. Seringkali kalau kita mengatakan, ya, tentang iman anak gitu ya, kita memasalahkannya kepada guru sekolah minggu, kepada para pendeta. Padahal dia di dalam tradisi yang ada dalam Alkitab gitu ya, dan juga tradisi yang harusnya saat ini kita upayakan, pertumbuhan iman anak pertama kali justru berada di dalam lingkungan rumah. Rumah menjadi tempat pendidikan pertama bagi anak. Untuk itu kita diajak untuk menyadari setiap peranan-peranan itu sebagai orang tua, sebagai mungkin orang-orang yang memiliki banyak anak di sekitar kita gitu ya. Kita memiliki peran untuk kemudian membimbing mereka, untuk mengajak mereka memiliki pemahaman yang lebih baik. Namun di bagian ini juga ditujukan kepada anak-anak. Apakah kita juga mau menerima didikan orang tua kita? Jangan kemudian menganggap, wah, terlalu kolot, terlalu tua gitu ya. Terkadang kita memang harus mengakui bahwa orang tua memang punya pengalaman yang jauh lebih besar daripada kita kaum-kaum yang muda. Maka jangan sekali-kali kita juga menghina atau menolak didikan yang diberikan, ya. Dengan kesempatan ini di dalam perenungan kita di dalam Injil Lukas, kita diingatkan untuk saling memberi, saling menerima, saling memberikan ruang supaya kasih Kristus dapat dinyatakan di dalam kehidupan kita. Amin. Mari kita menutup perenungan kita di dalam doa. Ya Tuhan, Allah yang Maha Pengasih, Engkau telah mengingatkan kepada setiap kami, karena kami seringkali masih meninggalkan atau mungkin belum bisa memberikan yang terbaik untuk membuat orang semakin mengenal Engkau, membuat orang lain, orang terdekat kami merasakan cinta kasih Tuhan lewat kehadiran kami. Untuk itu ya Bapa, kami memohon hikmat dari Bapa, dan kiranya Tuhan sajalah yang memampukan setiap kami supaya kami dapat melakukan firman ini dengan baik. Kami menyerahkan seluruh aktivitas kami dalam satu hari ini ke dalam cinta tangan Tuhan, supaya Tuhanlah yang memberkati dan menaungi setiap kami. Kami bersyukur memiliki Allah seperti Engkau, Allah yang selalu setia dan yang tidak pernah meninggalkan setiap kami. Di dalam nama-Mu, Putra-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan sahabat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Saudara yang terkasih, demikianlah perenungan kita hari ini. Kiranya firman hari ini boleh meneguhkan setiap kita. Selamat melanjutkan aktivitas, selamat berakhir pekan bersama dengan keluarga tercinta dimanapun saudara berada. Tuhan Yesus memberkati, sampai jumpa.